Pada tahun 2077, game Virtual Doomsday menjadi kenyataan. Tatanan dunia telah runtuh dan kehidupan manusia seperti neraka. Manusia terbangun dengan kemampuan luar biasa. Di tengah situasi kacau seperti ini, Ye Xiao, playboy terkaya di Jiangcheng, tetap melindungi Qin Yanran dengan sangat baik. Jangan khawatir Yanran, aku telah menghabiskan banyak uang untuk mencari 10 expert untuk membantumu naik level. Mereka pasti akan membuatmu mendapatkan yang terbaik. Diperlihatkan, Ye Xiao memberikan tongkat artefak untuk Qin Yanran. Ye Xiao tidak segan-segan menghabiskan seluruh kekayaan keluarganya untuk membeli artefak untuk Yanran. Bahkan jika ada lawan atau equipment drop, Ye Xiao akan memberikan ke Yanran. Lalu di kemudian hari, Yanran akhirnya menjadi seorang level god powerhouse di kerajaan naga. Itu semua berkat Ye Xiao. Hari ini adalah ketika Ye Xiao dan Yanran menikah. Aku sangat iri. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Ye Xiao pria seperti dia kaya raya dan begitu setia. Andai aku bisa bertemu dengan seseorang seperti dia, pasti luar biasa. Kamu jangan bermimpi, kata teman di sampingnya. Yanran, maukah kamu menikah denganku? Iya, aku mau. Tapi aku hanya berbohong. Yanran mengkhianati Ye Xiao. Kemudian diperlihatkan Yanran menyerang Ye Xiao dan mengambil hatinya. Kini Ye Xiao terjatuh, lalu terbaring di lantai akibat serangan itu. Apa yang kau lakukan? Kenapa Yanran? Ye Xiao, apa kau pikir uang bisa membeli ketulusanku? Apa kau pikir dengan memberiku equipment kau bisa mengingatku? Kau salah. Aku menerima hadiahmu, equipmentmu, dan lain-lain. Bukan berarti aku setuju menerima perasaanmu. Aku tidak semurah itu. Pencapaian hari ini adalah hasil kerja kerasku selangkah demi selangkah. Hanya Zhu Hong di dunia ini yang bisa memahami rasa sakitku. Sekarang aku akan memberikan hatimu padanya. Dengan begini, saat aku bersamanya, aku bisa mendengar detak jantungmu setiap hari. Bukankah itu sangat mengharukan? Diperlihatkan Zhu Hong menginjak Ye Xiao. Zhu Hong berkata, sekarang semua milikmu adalah milikku. Ye Xiao berkata, kalian berdua pergilah ke neraka. Dasar sampah. Kini Ye Xiao sudah meninggoy di alam bawah sadarnya. Dia berkata, kenapa Yanran? Aku menyerahkan segalanya hanya untukmu. Tapi pada akhirnya kau mengkhianatiku. Aku tak berdaya. Apa aku akan mati seperti ini? Tidak, aku tak punya hati lagi sekarang. Tidak, aku tidak bisa mati seperti ini. Aku tidak mau menyerah. Aku ingin balas dendam. Aku ingin balas dendam. Aku akan memastikan mereka menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka. Lalu diperlihatkan, Ye Xiao tersadar dan kaget. Dia dikembalikan ke masa lalu. Ye Xiao, apa kau tuli? Hai, apa kau mendengarku? Ye Xiao, apa menurutmu? Aku membutuhkan uang yang sedikit ini? Biar aku beritahu. Aku mau menerima uang itu hanya untuk menjaga diri dan harga dirimu. Mengerti? Jika kau masih tidak melepaskanku, maka jangan pernah datang mencariku lagi di masa depan. Apakah aku menjelajahi waktu? Momen ini sangat familiar. Aku ingat, kejadian ini seminggu sebelum game Doomsday itu menjadi kenyataan. Ada 200.000 di kartu ini, yang merupakan biaya hidup Qin Yanran bulan ini. Aku benar-benar kembali, kata Ye Xiao. Kau tidak tahu betapa beratnya beban yang kutanggung saat menerima uangmu. Banyak teman sekelas yang bilang, aku hanya mengandalkan uang anak orang kaya. Mereka sama sekali tidak tahu. Semua ini sepenuhnya untuk kebaikanmu. Apa kau bilang? Ini demi kebaikanku sendiri? Saat Yanang ingin menyentuh Ye Xiao, Ye Xiao langsung menepis tangannya yang membuat Yanran kaget. Aku bisa pergi kan? Yanang kaget melihat tindakan itu dan berkata, apa-apaan ini? Beraninya kau? Lagi-lagi trik kecil seperti ini. Baiklah, mengingat kau sudah jauh-jauh datang. Kali ini aku akan dengan berat hati menerima kartumu. Ye Xiao berkata, pergi dari sini. Sekarang juga.
Ye Xiao, kau benar-benar berbicara padaku seperti ini. Kau pasti akan menyesalinya. Tiba-tiba aku teringat, sepatu yang kau pakai itu juga aku yang membelinya. Lepaslah. Ye Xiao, tidakkah menurutmu uang receh itu hebat? Kau pikir dengan cara ini akan membuatku menyerah padamu? Ye Xiao, ingat apa yang kau lakukan. Bahkan jika kau berlutut untuk memohon padaku di masa depan, aku tidak akan pernah memperhatikanmu lagi. Sambil membuang sepatu itu, Ye Xiao berkata, syukurlah, aku mohon jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Jadi aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Menurut timeline saat ini, uji coba beta tertutup game Doomsday akan dimulai dalam 1 minggu. Sambil menelpon, Ye Xiao mengingat, saat itu, dalam 10 menit pertama uji coba, sistem top up akan dibuka secara singkat. Yang harus kulakukan hanyalah mengumpulkan dana yang cukup sebelum versi beta tertutup. Kemudian, teleponnya dianggap oleh seorang wanita. Oh, bukankah ini sang great lover? Kenapa kamu tiba-tiba menelponku? Hai, Nona Lin, bukankah kau selalu menginginkan sahamku? 2 miliar penjualan 1 kali. Maukah kau membelinya? Apa? Yang kau katakan itu benar? Apa kau ingin menjual sahammu? Iya, 2 miliar. Tidak kurang 1 sen pun. Semua prosedur harus diselesaikan dalam waktu 5 hari dan uang akan ditransfer ke rekeningku. Dengan metodemu, Nona Lin, seharusnya tidak ada masalah, bukan? Tentu, 2 miliar adalah 2 miliar. Ye Xiao, kamu akhirnya menemukan jawaban dan menyerahkan grup Ye kepadaku. Hahaha. Hentikan omong kosong itu dan hubungi aku sesegera mungkin. Langkah selanjutnya adalah menunggu close beta Doomsday datang. Dalam hidup ini, aku ingin naik ke puncak sendirian. Seminggu kemudian, game Doomsday versi beta telah rilis. Selamat datang di Games Doomsday. Versi game saat ini dalam tahap beta tertutup. Selamat kepada para pemain karena lolos ke beta tertutup. Tes ini hanya akan berlangsung selama 3 hari. Setelah 3 hari, versi beta publik akan diluncurkan. Diperlihatkan, Ye Xiao berhasil login ke dalam game Doomsday versi beta. Ye Xiao memeriksa panel statistiknya. Nama panggilanku adalah Ye Xiao, sedangkan Joko adalah... Di kehidupanku sebelumnya, sebuah guild pernah dihancurkan oleh seseorang beast monster level god yang datang bersama giant dark dragon dan membunuh mereka tanpa ampun. Diperlihatkan menu pemilihan job. Ye Xiao akan memilih job beast master. Dalam hidup ini, aku tidak kekurangan uang dan sumber daya apapun. Jadi, aku akan memilih beast master. Ini adalah momen terpenting. Ye Xiao memilih menu top up. Kemudian, notifikasi sistem muncul. Selamat top up berhasil. 2 miliar koin emas telah tiba. Hahaha, keren sekali. 2 miliar telah tiba dalam waktu kurang dari 3 hari. Nilai koin emas ini akan meningkat 10 kali lipat. Kemudian, notifikasi sistem muncul lagi. Selamat, karena Anda adalah pemain pertama yang top up lebih dari 100 juta. Sistem akan membuka job tersembunyi. Job tersembunyi telah diidentifikasi dan diintegrasikan secara otomatis untuk Anda. Ye Xiao kaget melihat notifikasi job tersembunyi itu. Kemudian, notifikasi sistem muncul. Selamat atas job kedua Anda. Job Dewa Kekayaan. Apa ini? Apa ini job tersembunyi yang aku dapatkan karena membuang-buang banyak uang? Job tersembunyi Dewa Kekayaan? Kemudian tiba-tiba seekor katak merah muncul. Tidak kusangka, orang yang membuka kunci pamanku ternyata adalah seorang anak muda. Ye Xiao melihat itu dan berkata dari mana katak ini muncul. Dengan raut wajah yang mengintimidasi, kata itu berkata, "Lancang sekali. Aku adalah Ebimon, dan aku adalah mentor kekayaanmu. Kau adalah dewa kekayaan ke-709 yang dilatih olehku." Seekor katak menjadi mentorku. Apa kau pikir kau menjual produk investasi? Bocah nakal.
Biar ku tunjukkan apa itu kekayaan. Dan setelah katak itu berkata, demikian. Tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Memperoleh bakat alami. Kekayaan mengalir level 1. Kemampuan dasar dewa kekayaan adalah menciptakan kekayaan. Koin yang Anda bawa di tubuh Anda akan bertambah 1% setiap harinya. Memperoleh bakat alami Hong Fu Kitian 9 level 1. Seperti kata pepatah, uang memberi makan banyak orang. Jika Anda memiliki banyak kekayaan, Anda akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Nilai keberuntungan bertambah 50. Memperoleh bakat alami pesona tak tertandingi level 1. Dewa kekayaan juga seorang dewa. Dan Anda memiliki kekuatan seorang dewa. Setiap kali menghabiskan 1 juta koin emas, poin atribut acak bertambah 1 dengan batas harian 100. Ye Xiao kaget melihat semua notifikasi itu. Waduh, tidak heran ini adalah job tersembunyi. Ternyata ada begitu banyak bakat dan keterampilan, tapi sepertinya tidak ada yang bersifat menyerang, ya? Kau benar-benar tidak mengerti apa-apa. Bakat dan keterampilan dari job dewa kekayaan. Salah satu saja. Itu sudah merupakan kekayaan yang berlimpah. Hah? Banyak uang? Koin emas yang kamu bawa meningkat 1% setiap hari. Kemudian dengan kekayaan bersihku saat ini sebesar 2,2 miliar. Aku bisa mendapatkan tambahan 22 juta koin emas setiap hari. Tidak hanya itu, jika digabungkan dengan kekuatan dewa kekayaan, kamu bisa mendapatkan 22 poin atribut gratis setiap hari. Ayolah, dewa kekayaan ini terlalu seru kan? Dalam kehidupan terakhirku, aku menghabiskan seluruh kekayaanku untuk Qin Yanran. Dalam hidup ini, aku telah menjadi dewa kekayaan. Dan aku ingin memberitahu dunia, apa itu kekuatan uang. Hai bocah, turunkan aku. Kemudian diperlihatkan, Ye Xiao akan pergi ke desa pemula. Dia berkata, tunggu apa lagi? Aku ingin mempercepat perkembanganku. Ayo masuk ke desa pemula. Kemudian diperlihatkan Ye Xiao sudah tiba di desa pemula. Sepertinya servernya baru dibuka dan belum banyak orang. Jadi ini peluang bagus untuk berkembang dengan cepat. Awal mula Beastmaster puluhan kali lebih sulit dari job lain. Karena Beastmaster tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkan monster yang kuat di tahap awal. Kalau aku ingin berkembang dengan cepat, aku harus benar-benar perlu mencari caranya. Kemudian diperlihatkan statistik Ye Xiao, player Ye Xiao, kelas dewa kekayaan dan Beastmaster. Level 1, dengan nyawa masih 100, magic power 100, tingkat keberuntungan 5 pembi, strength 10, spirit 10. Dengan talenta yang didapatkan dari job dewa kekayaan masih level 1 semua ya guys ya. Serta equipment masih 0. Siapa yang akan tahu kau begitu terobsesi memiliki job Beastmaster tanpa mempunyai equipment sejak awal? Tahukah kamu Beastmaster adalah job tertinggi yang punya potensi sangat besar? Di sela-sela pembicaraan mereka tiba-tiba dari arah belakang, sejumlah goblin datang untuk menyerang mereka. Goblin itu berkata, itu daging manusia, makanan enak. Ye Xiao kaget melihat itu dan berkata, sial, prajurit elit level 5. Di situasi saat ini, pilihanku bertarung atau kabur. Kemudian Ye Xiao berbalik ke belakang. Ternyata si kodok sudah melarikan diri yang membuat Ye Xiao berteriak, hei kodok sialan, kenapa kamu malah kabur? Apalagi yang dipikirkan, kau tak punya apa-apa selain celana dalam. Senjata aja nggak punya, gimana mau menang? Kemudian Ye Xiao ikut lari karena takut akan jadi makanan goblin. Setelah mereka lolos dari kejaran para goblin, akhirnya mereka sampai di gerbang desa pemula. Kami akhirnya sampai di kota utama. Itu sangat berbahaya. Aku hampir kehilangan nyawa tadi. Kata Merah berkata, aku tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Beberapa player lain melihat mereka dan berkata, hei, apa sebagian orang benar-benar memilih job Beastmaster? Ya, aku benar-benar tidak menyangka orang yang memilih job Beastmaster masih ada.
Lalu yang lainnya berkata, Beastmaster-nya ternyata katak. Dan player lain juga menertawainya dan berkata, itu sangat lucu ternyata, dia berhasil menjinakkan seekor katak. Mendengar perkataan itu, Ye Xiao santai saja. Dan si katak merah berkata, di dalam kota ada yang menjual telur Beastmaster. Cepat pergi beli satu bocah nakal. Aku tidak ingin Beastmaster tingkat biasa itu. Jadi apa yang kamu mau? Ujar si katak merah. Ikuti aku. Aku tahu gua tersembunyi, di mana ada telur Beastmaster tingkat dewa di sarang naga. Ye Xiao mengetahui semua itu dan mengetahui misi tersembunyi dan equipment tersembunyi dalam game beta ini karena dia dari masa depan. Diperlihatkan, Ye Xiao sudah berada tepat di depan gedung aula tertinggi. Katak merah berkata, apa kau sudah gila? Kau masih level 1. Apa yang kau lakukan di sini? Hanya orang level 100 lah yang bisa masuk ke sini. Berhenti bicara omong kosong. Aku punya alasan tersendiri. Ayo masuk. Kemudian, tiba-tiba di atas tangga, seorang kakek-kakek berjubah memegang tongkat sihir muncul. Dia adalah seorang penyihir agung level 80. Dia berkata, tunggu. Anak muda, ini bukan tempat yang harus kau datangi. Kembalilah dan berlatih. Hanya setelah engkau mendapatkan surat pengantar dari Tuan Kota, pintu aula tertinggi akan terbuka untukmu. Wahai penyihir agung yang terhormat, saya tidak punya surat pengantar. Kalau begitu kembalilah. Aula tertinggi adalah harta kekaisaran, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh anak muda sepertimu. Sedikit tersenyum, Ye Xiao berkata, meskipun saya tidak memiliki surat pengantar, penyihir agung yang terhormat sepertinya telah menjatuhkan sesuatu beberapa hari yang lalu. Jadi saya mengirimkannya khusus untuk Anda. Sesuatu? Sesuatu seperti apa? Aku menyarankan kau untuk tidak bermain-main. Kemudian Ye Xiao menjatuhkan sesuatu di tangannya, lalu menunjuk di dekat kaki penyihir agung, lalu berkata, Tuan, menurutmu itu apa? Penyihir agung kaget melihat itu dan berkata, hah, koin emas. Di sana lihat, di belakang situ masih ada. Ternyata Ye Xiao sengaja menjatuhkan koin emasnya agar bisa diberi izin masuk ke aula tertinggi. Dengan senyum licik, Ye Xiao berkata, Tuan, apa Anda menyukainya? Penyihir agung sangat senang melihat semua kepingan emas itu. Wajahnya jadi semringan dan berkilauan. Lalu dia menjawab sambil menunjuk ke dalam aula. Oh, ya. Kamar pribadi di pavilion God of War di lantai atas. Satu VIP paling eksklusif. Silakan naik ke atas. Tuan penyihir agung, saya masih lebih suka Anda yang tadi, yang liar dan tak terduga. Bisa kembali seperti itu? Anak muda, cepat naiklah. Kemudian Ye Xiao berkata, ini baru benar. Melihat semua kejadian yang barusan, si katak merah berkata, apa ini kemampuan uang? Kemudian diperlihatkan Ye Xiao sedang berjalan di dalam aula tertinggi. Kemudian dia melihat dua kesatria dengan level 100 dan level 80. Si katak merah berkata, karena kita bisa menyewa kesatria dengan level 100, dengan ini saja kau bisa meratakan desa pemula. Ye Xiao berkata, ini bukan apa-apa. Mereka tidak dapat menarik perhatianku. Lalu tiba-tiba, kesatria berseker muncul. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku perlu menyewa kesatria level dewa. Level dewa katamu? Hal tersebut sangat berharga. Bagaimana bisa disewakan kepada orang luar? Selain itu, tergantung pada kualifikasimu. Menyewa kesatria level 80 sudah cukup, dan Anda tidak mampu untuk menyewa kesatria level dewa. Tiba-tiba Ye Xiao berkata, 100 juta per hari. Seketika kesatria berseker bingung dan loading mendengar perkataan Ye Xiao. Apa? 100 juta? Ini ada prinsipnya. Itu benar-benar tidak mungkin. Kebetulan saya kenal penyihir tingkat dewa yang bisa membantumu bertanya. Mendengar perkataan itu, Ye Xiao berkata, itu adalah job tersembunyi. Penyihir tingkat dewa adalah yang paling kuat dengan perlindungan.
pertahanan dan serangan, semuanya kuat. Jika Anda memilih untuk mempekerjakannya di awal, itu akan menjadi pilihan yang baik untukku. Saya bisa memanggilnya kapan saja, tapi saya perlu memastikan satu hal terlebih dahulu. Kapan 100 juta koin emas ini akan dibayarkan? Tanda tangani kontrak sekarang dan bayar kapan saja, kata Ye Xiao. Tidak masalah. Setelah menandatangani kontrak, saya akan memanggilnya sekarang. Oke, lebih cepat lebih baik. Aku sedang terburu-buru. Kemudian diperlihatkan seorang penyihir wanita muncul dari pemanggilan. Dan dia berkata, "Bocah mana yang membuat kontrak denganku?" Ye Xiao berbalik melihatnya. Wah, cepat sekali. Oh, pria yang tampan. Aku seorang penyihir. Sesuai dengan kontrak. Dalam waktu 24 jam dari sekarang, aku akan menuruti perintah Anda. Kemudian, diperlihatkan statistik penyihir tersebut. Nama Dorothy. Levelnya masih tersembunyi. Dan statistik lainnya juga disembunyikan. Levelnya terlalu tinggi dan informasinya tidak dapat dilihat sama sekali, kata Ye Xiao. Katakan padaku, jika kamu memiliki persyaratan apapun, aku akan memuaskanmu. Ye Xiao terlihat malu-malu karena digoda oleh penyihir itu. Halo senior, saya mempekerjakan senior, terutama karena saya ingin menantang dan menyelesaikan misi yang sangat sulit. Di manakah tingkat kesulitan dungeon di desa pemula? Apa misinya itu membunuh Raja Goblin atau keluarganya? Aku mungkin hanya perlu melambaikan tangan dan semuanya akan terselesaikan. Kalau begitu, tidak perlu berlama-lama lagi. Saya mengandalkan Anda senior. Tidak masalah, silakan, pimpin jalannya, kata penyihir itu. Kemudian diperlihatkan, penyihir merah tersebut mengeluarkan sihir api di tongkatnya dan melemparkannya ke arah kawanan goblin. Damage-nya sangat luar biasa dan sangat tinggi. Astaga, damage yang sangat mengerikan, kata Ye Xiao. Kemudian diperlihatkan, goblin tersebut sudah dikalahkan semua. Di sisi lain, player lain melihat kejadian itu. Mereka berkata, "Apa aku salah lihat? Orang itu membawa seorang penyihir. Ini tidak seperti penyihir, karena dia tidak menampilkan levelnya. Apa mungkin dia seorang cheater?" Yang lainnya berkata, "Itu bukan cheater. Seharusnya itu adalah NPC tingkat tinggi yang disewa." Kemudian diperlihatkan notifikasi sistem setelah mengalahkan gerombolan goblin. Selamat, level Anda telah berhasil ditingkatkan ke level 10 dan Anda telah memperoleh 10 poin atribut yang dapat didistribusikan secara gratis. Selamat, Anda adalah pemain pertama yang menembus level 10 di desa pemula dan Anda akan diberi 10 poin atribut. Selamat, Anda adalah pemain pertama di dunia yang menembus level 10. Anda akan diberi hadiah 50 poin atribut dengan gelar kemajuan pesat. Melihat semua perkembangan itu, si katak merah berkata, "Bocah nakal, kau naik level 10 begitu cepat. Level tertinggi pemain lain tidak lebih tinggi dari level 5. Kemudian diperlihatkan pengumuman di desa pemula. Ding dong, pengumuman dunia. Pemain Ye Xiao berhasil menerobos dan naik level 10. Kemudian, sistem membuka daftar peringkat level. Daftar peringkat tersebut baru satu nama, yaitu nama MC kita, pemain Ye Xiao. Pengumuman tersebut membuat geger player lain dan kaget melihat pengumuman itu. Beberapa dari mereka berkata, "Sialan, apa-apaan ini? Seseorang telah dipromosikan ke level 10. Sepertinya dialah orang itu. Bukankah itu terlalu tidak wajar?" Beberapa player lain juga curiga. Orang ini jangan-jangan adalah pemilik gamenya. Apa dia mencoba bermain untuk menguji gamenya? Yang lainnya berkata, "Aku mau minta bantuan darinya. Apa masih sempat?" Kembali ke Ye Xiao. Dia berkata di dalam hatinya, "Jangan ragu untuk mempertanyakannya. Tentu kalian tidak akan tahu bahwa dalam waktu dekat,
game Doomsday akan menjadi kenyataan. Pada saat itu, kalian akan tahu siapa aku sebenarnya. Melihat notifikasi dan pengumuman, Ye Xiao berkata, "Itu saja, poin atribut yang diberikan oleh peningkatan. Ditambah 100 juta yang dihabiskan hari ini. Kekuatan dewa kekayaan, 100 poin atribut yang diberikan hampir cukup. Dan kita dapat mencapai tujuan kita yang sebenarnya." Dan diperlihatkan, Ye Xiao akan lanjut ke misi selanjutnya. Si katak merah berkata, "Jaraknya sangat jauh. Apa ini misi tersembunyi yang kau sebutkan?" "Benar sekali, sarang naga. Aku datang." Kemudian diperlihatkan seorang player assassin membantai kawanan goblin. Dia berkata, "Aku sudah memburu banyak monster elite sejak awal bermain game ini. Dan sekarang aku baru level 3. Tapi ada orang yang sudah level 10. Ada apa dengan kesenjangan game ini?" Jadi yang dimaksud player level 10 itu adalah MC kita. Dengan singkat, MC kita sudah mencapai level 10. Aku belum pernah mendengar nama Ye Xiao ini. Sepertinya aku mendapatkan lawan yang tangguh. Ini semakin sangat menarik. Kembali diperlihatkan di desa pemula. Diperlihatkan Ye Xiao dan seorang penyihir wanita melanjutkan perjalanannya ke misi selanjutnya. Ye Xiao berkata, "Ini dia sambil melihat ke arah bebatuan." Kemudian dia memegang batu itu. Dan tiba-tiba sebuah cahaya dan gambar naga keluar dari batu itu. Ternyata itu adalah sebuah kunci untuk memunculkan sebuah gua tersembunyi. Kemudian diperlihatkan sebuah gua muncul dari bawah tanah. Lalu notifikasi sistem muncul. Anda telah memasuki area tersembunyi, yaitu Saran Naga. Area ini sangat berbahaya, harap segera meninggalkan tempat ini. Penyihir wanita itu berkata, "Aura ini sangat kuat. Bagaimana mungkin ada giant dragon yang tinggal di sini? Bagaimana kau bisa mengetahui tempat tersembunyi ini? Kalau itu giant dragon, mungkin kita juga akan kesulitan." "Aku tidak cukup bodoh menyerang tanpa rencana yang matang. Ikuti aku dulu," kata Ye Xiao. Saat itu, Berserker level 100 secara tidak sengaja memicu misi tersembunyi. Dan misinya adalah menjelajahi sarang naga dan menemukan bahwa pintu masuk ke gua bawah tanah sebenarnya tersembunyi di desa pemula. Tidak ada yang mempercayainya pada saat itu. Tidak mungkin gua bawah naga tingkat tinggi seperti itu ada di desa pemula. Jadi dia hanya bisa memasuki gua bawah tanah itu sendirian. Mendengar penjelasan Ye Xiao, penyihir wanita itu bertanya, "Jadi bagaimana kau mengetahui itu semua?" "Aku membayar tinggi untuk membeli rekaman pertarungannya. Aku menemukan ada telur naga yang sangat langka di rekamannya." Mendengar penjelasan dari Ye Xiao, katak merah dan penyihir itu sangat kaget mendengarnya. Penyihir wanita itu berkata, "Apa? Telur naga? Jangan bilang kau mau mencurinya." Lalu si katak berkata, "Mencuri telur naga lebih sulit daripada membunuh naga secara langsung. Kau tidak senang bermain-main, kan?" Ye Xiao berkata, "Nona Dorothy, Anda kan seorang penyihir level dewa. Tidak perlu merendah." Kemudian Ye Xiao menunjuk ke arah naga itu dan berkata, "Lihat itu. Itu hanya seekor naga raksasa. Anda bisa membunuhnya dalam sekejap." Diperlihatkan seekor naga raksasa dengan nama Glorious Dragon, level 5, sedang berbaring di atas tumpukan koin emas. Nona Dorothy kaget melihat naga itu. Naga level 5. Untung aku membawa sebuah golongan teleportasi. Lalu dia bertanya, "Ye Xiao, apa kau yakin?" Nona Dorothy menjelaskan, naga level 3 saja sudah cukup untuk menghancurkan sebuah guild. Dan naga Glorious Dragon ini adalah naga terkuat di antara naga lainnya. Kita tidak punya peluang untuk menang. Ye Xiao berkata, "Tampaknya naga ini jauh lebih kuat dari perkiraanku. Tapi tidak ada pilihan lain. Kita harus mengalahkannya." "Aku harus mundur," kata penyihir itu. Tapi Ye Xiao berbalik dan berteriak, "Nona Dorothy,
saya akan menambah uang dan melipat gandakan komisinya. Nona Dorothy menjawab, percuma saja menambah uang komisinya. Aku tidak mau mengambil komisi ini. Ye Xiao menjelaskan bahwa misi ini bukan tentang membunuh naga itu, tapi Anda cuma perlu mengulur waktu saja. Tidak ada yang bisa melawan Glorious Dragon level 5 ini, kata Nona Dorothy. Komisi 3 kali lipat, teriak Ye Xiao. Baiklah, aku akan bertarung, meskipun nyawa taruhannya. Kemudian dia mengangkat tongkatnya dan mengeluarkan sihir. Ye Xiao, aku akan mempertaruhkan nyawaku selama 3 menit. Aku hanya bisa mengulur waktu paling lama 3 menit. Penyihir itu memberikan efek buff ke Ye Xiao. Kemudian notifikasi sistem muncul. Anda diberkati oleh Dewa Kehidupan dan atribut kehidupan Anda berlipat ganda. Anda diberkati oleh Dewa Kelincahan dan atribut kelincahan Anda berlipat ganda. Anda diberkati oleh Dewa Kekuatan dan atribut kekuatan Anda berlipat ganda. Ye Xiao merasakan kekuatannya menjadi semakin kuat. Nona, apa ini sudah stabil? Buff aktif. Tanpa ini, aku tidak akan bisa bertahan di dunia ini. Buffnya hanya bertahan selama 3 menit. Sisanya tergantung padamu, Ye Xiao. Kemudian diperlihatkan Nona Dorothy menghadapi langsung Glorious Dragon. Astaga, memang pantas disebut penyihir level dewa. Kekuatan dan skillnya benar-benar menakutkan. Dalam 3 menit ini dengan kekuatanku, bahkan seekor naga pun bisa ku kalahkan. Sambil mengeluarkan skillnya, Freeze Arrow. Glorious Dragon terkena efek sihir itu. Naga itu meraung kesakitan. Tetapi di sisi lain, terlihat Ye Xiao mengendap-ngendap di belakang Glorious Dragon. Dia berjalan ke arah telur naga. Ini dia. Aku tidak boleh ketahuan olehnya. Jika tidak, hidupku akan berakhir dalam sekejap mata. Sementara itu, Nona Dorothy menghadapi serangan dari Glorious Dragon. Dia menghindar dan berkata, tinggal 1,5 menit lagi. Aku sudah tidak bisa menahannya. Telur naga ini berat sekali. Kodok bantu aku membawanya. Si katak menjawab, aku belum pernah melakukan bisnis licik seperti ini sebelumnya. Ups, jika tidak sengaja membuat keributan, sehingga mereka berdua ketahuan oleh Glorious Dragon. Glorious Dragon terlihat marah dan akan menyerang mereka. Gara-gara kau kodok sial, kita jadi ketahuan. Mereka berdua berlari membawa telur itu, sedangkan Glorious Dragon tepat berada di belakang mereka. Si katak berkata, kau bocah, beraninya kau mengatakan itu kepadaku. Lari cepat, jangan banyak bacot. Kemudian mereka semua diperlihatkan berlari menjauh. Lalu Nona Dorothy mengaktifkan skill dinding es untuk menahan gerakan Glorious Dragon. Tetapi dinding es itu runtuh. Aku tidak bisa memblokirnya sama sekali, ujar Nona Dorothy. Glorious Dragon berhasil. Lepas dari dinding es, naga itu terbang tepat di atas mereka, lalu mengeluarkan skillnya, Breath of the Dragon King. Itu merupakan skill semburan api dari naga, cepat lari. Kemudian mereka berlari menghindari serangan itu. Ye Xiao berkata kepada Nona Dorothy, kenapa Anda lari? Aku sudah menahan 3 menit sesuai yang kau perintahkan. Menurutmu apa aku tidak terkalahkan? Ujar Nona Dorothy. Akibat serangan semburan api dari Glorious Dragon, mereka terhempas keluar dari mulut gua. Mereka berhasil keluar dan berhasil mengambil telur itu. Hampir saja, untungnya kita berhasil mengambilnya. Kalau telur nagamu ini menetaskan naga raksasa level 5, maka hal-hal yang kulakukan tadi tidak akan sia-sia, kata Nona Dorothy kepada Ye Xiao. Ngomong-ngomong, jangan lupa komisinya. Jangan khawatir, kata Ye Xiao. Kemudian notifikasi sistem muncul. Kesukaan Dorothy padamu telah meningkat. Kesukaan saat ini 60. Selanjutnya saatnya membuat kontrak untuk mengendalikan Beastmaster ini. Si katak berkata,
Kuharap tidak ada kekacauan yang terjadi. Jika tidak, 300 jutamu akan sia-sia. Tutup saja mulutmu, ujar Ye Xiao. Kemudian diperlihatkan proses penetasan telur naga. Berhasil atau gagal tergantung pada ini, jadi jangan kecewakan aku. Kemudian telur itu menetas dan mengeluarkan bayi naga. Ye Xiao kaget. Kenapa warnanya berbeda? Yang ini sepertinya bukan anak naga yang tadi. Mungkinkah naga itu mencurinya dari naga lain? Kemudian notifikasi sistem muncul, memperlihatkan statistik dari naga itu. Nama masih kosong. Tipe Sky Dragon, level 1. Strength, konstitusi, agility, dan spirit semua masih 500. Kemampuan, sebagai mythical beast, Sky Dragon memiliki penindasan bawaan terhadap makhluk tingkat rendah, menyebabkan plus 30% kerusakan pada makhluk di bawah tingkatan mythical, dan minus 30% kerusakan yang diterima. Dragon King, Sky Dragon, sebagai makhluk tertinggi dari ras naga, ia memiliki penindasan bawaan terhadap makhluk naga, dan plus 50% serangan pada makhluk naga, dan minus 50% damage yang diterima dari serangan makhluk naga. Mythical Bloodline, Sky Dragon sebagai mythical beast memiliki fisik yang sangat kuat. Saat Sky Dragon di-upgrade, ia akan menerima semua bonus atribut. Life Recovery 200 per detik, Mana Increase plus 100%. Skill Dragon Power, semua makhluk radius 20 meter bisa terkena efek stun selama 1,5 detik. Serta efek semburan api memberikan true damage 500%. Melihat semua skill pada naga, Ye Xiao berkata, astaga atribut ini benar-benar melawan hukum alam. Memiliki 500 serangan di level 1. Jika aku memakaikannya novice equipment, maka Breath of the Dragon King ini bisa melebihi 2500 damage. Si katak berkata, bocah, kau benar-benar menemukan harta karun kali ini. Dan Nona Dorothy berkata, atribut naga muda ini sungguh luar biasa dan juga memiliki potensi pertumbuhan yang tak terukur. Jika benar-benar tumbuh hingga dewasa, kekuatan penghancurnya sungguh tak terbayangkan. Aku tidak menyangka kau begitu kuat. Aku melihat kau berwarna hijau. Jadi aku akan memanggilmu Xiaolu. Dengan si kecil ini, tidak ada lagi yang akan memperlakukanku sebagai binatang jinakmu, kata si katak merah. Hai kodok, apa yang kau pegang di tanganmu itu? Bocah, namaku Ebimon. Kamu berani memanggilku kodok lagi? Tanpa menghiraukan perkataan si kata, Ye Xiao berkata, sepertinya ini lencana. Kemudian ia mengambilnya. Hei kodok, dari mana kau mendapatkan rencana ini? Ebimon menjawab, kembalikan padaku bocah. Aku baru saja mengambil ini dari sarang naga. Melihat itu Nona Dorothy berkata, mungkinkah ini bab dari kekejaman tingkat Tianmi? Lalu diperlihatkan statistik dari emblem itu. Bab kekejaman, level kehancuran surgawi. Menggunakannya bisa menambah basic atribut 10%, dan semua atribut lainnya bertambah 10%. Mengaktifkan kekuatan lencana ini, kekuatan brutal membunuh akan menyebabkan 1000 true damage kepada target, dan masih banyak efek-efek lainnya. Lalu Nona Dorothy berkata, apa-apaan lencana itu? Memiliki kemampuan tingkat kehancuran surgawi. Melihat atribut yang menakutkan ini, tidak salah lagi bahwa itu adalah level Tianmi. Si katak berkata, dasar bocah, kembalikan padaku, aku membayarnya dengan nyawaku. Yang kau dapatkan dengan nyawamu, tadi hampir saja. Kita semua kehilangan nyawa gara-gara kau. Sebagai kompensasi barang ini, ku pinjam dulu. Kalau mau pinjam harganya per hari 100.000. Kalau tidak, jangan harap. Ebimon, jangan pelit begitu. Kita kan teman. Halah pas ada maunya aja baru manggil namaku. Kalau nggak ada maunya kau panggil aku kodok bau. Ye Xiao memasang lencana itu di bajunya. Dengan lencana ini, melawan beberapa goblin, hanya seperti memotong sayuran saja.
Lalu tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Anda telah memicu misi tersembunyi. Tujuan misi ini cari berlatih kekejaman. Mereka bertiga kaget melihat notifikasi itu. Hah, apa ini misi tersembunyi? Misinya mencari sebuah belati kekejaman. Apa kamu tidak tahu tentang belati kekejaman itu? Tanya Ye Xiao ke Nona Dorothy. Nona Dorothy menjelaskan sambil mengingat asal-muasal belati itu. Itu adalah belati seorang pembunuh tingkat dewa yang ditempa dari sisa-sisa gigi Warcraft. Dikenal sebagai salah satu senjata paling eksplosif. Tampaknya ada hubungan antara lencana bab kekejaman dan berlatih kekejaman. Kedengarannya sangat kuat, tapi perjalanan ke benua Chanyuan masih jauh. Lalu notifikasi sistem muncul. Pemain Ye Xiao, waktu permainan Anda hari ini telah mencapai batas, dan Anda akan dipaksa log out 3 menit lagi. Ah, durasi permainan hari ini sudah habis, sepertinya aku harus log out. Kemudian diperlihatkan Nona Dorothy akan pergi menggunakan teleportasi. Ia berkata, "Tak kusangka, dungeon tersembunyi di desa pemula bisa memakan waktu begitu lama. Oke, aku juga harus kembali ke aula tertinggi. Kalau ada urusan, cari aku saja. Jangan lupa siapkan koin emasmu juga." Oke Nona, sampai jumpa lagi. Game Doomsday ini masih dalam tahap beta tertutup dan belum terintegrasi dengan dunia nyata. Lebih baik kembali terlebih dahulu. Kalau tidak, tubuhku akan kewalahan. Keesokan harinya di rumah Ye Xiao. Ye Xiao membaca percakapan para player Game Doomsday di grup komunitas game. Game virtual Doomsday telah menempati posisi teratas dalam komunitas game. Ada juga yang berkata game ini sangat sulit. Aku bermain seharian sampai sakit hati baru naik level 2. Jika mati 3 kali atribut bakal hilang semua. Developernya ngapain bikin game susah seperti ini? Siapapun yang main pasti kesusahan. Lalu ada juga komentar yang membahas nama Ye Xiao. Siapa sih Ye Xiao ini? Dalam sehari sudah level 10. Apa dia pakai cheat? Kemudian juga ada informasi bahwa pada hari pertama game virtual Doomsday, sejumlah besar pemain meninggal karena terlalu banyak dalam game dalam waktu singkat. Dan kenyataan juga mati bersamaan. Dan semakin banyak orang setelah meninggal 2 atau 3 kali, merasa tidak sehat dan offline, sehingga menyelamatkan nyawa mereka. Namun, sejumlah besar pemain dalam kategori ini mengalami kegagalan organ setelah jangka waktu tertentu dan dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Hah? Karena banyaknya kematian, banyak negara bersama-sama mengeluarkan pernyataan yang melarang pemain memasuki game Doomsday lagi. Tiba-tiba HP Ye Xiao berbunyi. Ada pesan masuk. Itu pesan dari Yanran. Ye Xiao, aku akan memberimu kesempatan. Datanglah ke rumah sakit Beihua sekarang dan bawakan makanan untuk Zhou Hong. Ngomong-ngomong, kamu juga akan membayar biaya rawat inap. Mengenai apa yang terjadi sebelumnya, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sial, hampir lupa sama orang gila ini. Ternyata aku belum memblokirnya. Di scene lain diperlihatkan situasi di rumah sakit. Zhou Hong sedang dirawat dan Yanran setia menemaninya. Zhou Hong berkata, "Apa? Kau bilang Ye Xiao belum pernah menghubungimu. Jika kau meneleponnya tiba-tiba, apa dia akan datang? Apa menurutmu dia berani tidak datang?" Kata Yanran. "Benar sekali. Dia sangat mencintaimu. Begitu kau mengatakan sesuatu, dia pasti akan datang." Kemudian seorang dokter masuk dan berkata, "Pasien di kamar 17, Anda bisa keluar lebih awal. Sekarang Anda harus melunasi biayanya." "Kenapa harus keluar dari rumah sakit lebih awal?" kata Yanran. Dokter itu berkata bahwa sekarang ada banyak sekali pasien dengan kegagalan organ di rumah sakit kami. Semuanya disebabkan oleh permainan yang disebut Doomsday seperti Anda. Saat ini kami kekurangan tempat tidur. Yanran terlihat marah dan berkata, "Apa maksudmu? Ada kekurangan tempat tidur?" Dokter itu menjawab, "Dalam keadaan kasus ini,
Saya harap Anda memahami bahwa biaya rawat inap akan dibayarkan dalam hari ini dan tempat tidur akan tersedia. Lalu Zhou Hong berkata, "Oke Yanran, berhentilah berdebat. Permainan ini memang tidak mudah. Aku juga berencana untuk terus memainkan game ini setelah keluar dari rumah sakit." "Aku tidak punya uang," kata Yanran. "Ye Xiao tidak memberiku biaya hidup bulan ini." Lalu Zhou Hong berkata, "Apa? Bukankah dia memberimu 200.000 yuan untuk biaya hidup setiap bulan?" Yanran lanjut berkata, "Bagaimana aku tahu? Dia hanya sedikit kaya. Apa kau benar-benar berpikir dia bisa mendapatku hanya dengan mengeluarkan uang?" Aku merasa mual saat melihatnya. Sambil memegang tangan Yanran, Zhou Hong berkata, "Kirim pesan lagi ke Ye Xiao dan minta sejumlah uang padanya. Aku berencana membuka studio game Doomsday untuk memulai bisnis. Uang ini tidak berarti apa-apa baginya, tetapi ini sangat penting bagi kita." Yanran tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, dia akan segera datang. Aku hanya mengucapkan beberapa kata manis, dan dia akan dengan patuh memberi kita uang." Kocaknya, mereka berdua belum tahu saja kalau Ye Xiao sudah tahu mereka akan berkhianat. Keesokan harinya di rumah Ye Xiao, terlihat Ye Xiao masih tertidur, dan ketika alarm jam berbunyi, dia terbangun. Akhirnya, saatnya login. Kemudian MC kita login ke dalam game Doomsday. Sesampainya di desa pemula, Ebimon berkata, "Hei bocah, aku masih tidur. Kau sudah memanggil. Bangun lebih awal lebih baik. Ebimon kita harus naik level dan meninggalkan desa pemula ini secepat mungkin." Kemudian diperlihatkan Ye Xiao berjalan di tengah-tengah kota desa pemula. Ternyata nama dan level Ye Xiao terlihat di atas kepalanya. Semua player melihat itu dan berkata, "Sialan dia level 10. Yang lainnya berkata, "Bro, mau bentuk tim dengan kami? Di tim ini banyak gadis-gadis yang cantik loh." Ada juga berkata, "Dia nomor 1 di papan peringkat. Bagaimana orang ini naik level?" Lalu yang lainnya berkata, "Walaupun kau memakai topeng untuk menyembunyikan wajahmu, tapi tanda di atas kepalamu itu tidak bisa disembunyikan." Ye Xiao berpikir apa yang harus kulakukan. Kemudian dia berteriak, "Cepat lari!" Player lain mengejarnya dan berkata, "Ikuti dia. Dia pasti tahu di mana tempat leveling yang cepat. Ya, kami harus mengikutinya." Ebimon berteriak, "Jangan melambat. Bergerak lebih cepat atau mereka akan menangkap kita." Aku tidak menyangka sebanyak ini orang akan berlari mengejar kita. Kita tidak bisa terus mengikutinya. Di depan ada zona hujan level 10. Monster di sana akan menghancurkan kita. Yang lainnya jawab, "Iya, di sana terlalu berbahaya. Kita tidak bisa masuk ke sana." Apa Ye Xiao yang hebat akan menghadapi ujian itu sendirian? Apa katamu? Sendiri? Tidak mungkin. Itu bunuh diri. Akhirnya kita berhasil meninggalkan mereka. Mereka tidak bodoh. Mereka tidak akan berani masuk ke sini. Kemudian diperlihatkan Ye Xiao sudah sampai di tujuannya. Baiklah, ini tempatnya. Sebuah kastil. Di depannya ada seorang kesatria penjaga berdiri. "Hei anak muda, tempat ini bukan untukmu." "Halo Tuan Kesatria, saya Ye Xiao. Saya di sini untuk mengikuti ujian kenaikan level." Kesatria itu kaget melihat Ye Xiao. Ia berkata, "Pendatang, kau mencapai level 10 secepat ini? Di mana timmu?" "Aku akan melakukannya sendirian. Aku tidak butuh tim." Lalu kesatria itu berkata, "Sendirian? Anak muda aku memberimu peringatan seperti biasa. Bahkan pada kesulitan normal pada ujian kenaikan level, masuk sendiri hampir mustahil. Jangan khawatir, aku masih punya banyak hidup untuk dinikmati." "Hah, dia hanya anak muda nekat seperti lainnya. Dia pasti gagal." Lalu diperlihatkan, Ye Xiao sudah berdiri di depan gerbang ujian kenaikan level. Silakan pilih tingkat kesulitan ujian. Normal, Hard, Nightmare, Hell,
Abyss. Kesulitan Abyss adalah jurang yang terdalam. Artinya itu adalah ujian kenaikan level paling tersulit. Menghadapi kesulitan Abyss sendiri harusnya aman kan? Kata Ye Xiao. Ya, Ye Xiao memilih kesulitan Abyss. Ujian kenaikan level dimulai. Kesulitan terpilih Abyss. Yang membuat kesatria penjaga kaget melihatnya. Apa? Kesulitan Abyss? Dia sendirian? Kau pasti bercanda. Kemudian diperlihatkan, Ye Xiao sudah diteleportasi masuk ke zona ujian kenaikan level. Si katak berkata, kau baru level 10 dan mencoba kesulitan Abyss sendirian. Apa kau serius? Kau pikir aku tidak mampu? Dulu aku pakai peralatan bronze lengkap dan tim elit. Tapi kami hampir terbantai karena aku harus menggendong Qin Yanran. Kali ini, aku di sini untuk balas dendam. Xiao Lu keluarlah. Dengan Xiao Lu, apa yang perlu ditakuti? Dia adalah mythical great beast. Kemudian, tiba-tiba terlihat bayangan gelap di belakang Ye Xiao. Ada sesuatu yang bergerak. Tetap waspada. Lalu tiba-tiba muncul seekor serigala putih. Itu adalah seekor serigala es. Level 10. Nyawa dan mananya 5000. Serangan mencapai 300. Serta kelincahan dan spiritnya sangat tinggi. Pasif dan skillnya belum diketahui. Astaga, besar sekali. Serigala es yang bermutasi langsung. Itu gila. Nyawanya 5000. Bahkan jika saya Shadow Assassin melawannya akan terdesak. Kemudian Ye Xiao berkata, Xiao Lu serang. Kini diperlihatkan pertarungan antara serigala es melawan Xiao Lu. Xiao Lu mengeluarkan serangan semburan api naga dan memberikan damage yang sangat tinggi. Tetapi serigala es sangat kuat dan bisa menahan serangan itu. Serigala es itu menjadi marah. Lalu Xiao Lu mengeluarkan skill World Shaking Dragon's Roar, memberi efek stun ke serigala es. Lalu Xiao Lu lanjut memberikan serangan semburan api yang memberi efek damage yang sangat tinggi. Serigala es terlempar ke belakang dan notifikasi sistem muncul. Selamat Anda telah mengalahkan mutasi serigala es. Hewan peliharaan Anda, Xiao Lu naik level 2, level 3, naik ke level 4. Hahaha, hebat. Naik 4 level sekaligus. Lalu diperlihatkan statistik Xiao Lu. Kini statistiknya sudah meningkat dan dijelaskan bahwa naga adalah musuh alami sihir. Wah, plus 50 ke semua statistik per level. Mythical Beast tumbuh dengan sangat cepat dan bahkan membuka kemampuan yang sangat overpower. Kemudian diperlihatkan equipment dikeluarkan dari serigala es yang sudah dikalahkan. Equipment. Apa yang dijatuhkan oleh monster itu? Yang pertama belati, dan yang kedua busur. Dan efeknya semuanya belum diidentifikasi. Ebimon melihat equipment itu, lalu berkata, 2 item dark gold. Tidak mengherankan, bos yang bermutasi menjatuhkan lootingan yang gila. Ye Xiao mengambil busur dan belati itu. Ini luar biasa. Ini jauh lebih baik daripada kehidupanku sebelumnya. Lalu tiba-tiba dari arah belakang, terlihat bayangan yang lebih besar dari arah belakang. Itu seekor harimau tingkat iblis, level 10, dengan tingkat rata-rata yang sangat tinggi. Kekuatannya sangat luar biasa. Jika ia mendeteksi Anda, maut ada di belakang Anda. Hah, itu monster harimau tingkat iblis. Xiao Lu, serang. Kemudian diperlihatkan pertarungan. Xiao Lu melawan harimau hitam, level iblis. Setengah jam kemudian, diperlihatkan pertarungan itu sudah selesai. Ye Xiao terlihat kelelahan dan duduk bersandar di bebatuan. Ah, kalau tahu bakal seberat ini, aku nggak bakal nyerang sendirian. Kakiku rasanya hampir patah karena lari terus. Ebimon berkata, kita sudah mendapatkan beberapa item. Kalau balik ke kota, pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Diperlihatkan equipment drop dari harimau iblis, sebuah perisai dan pedang. Semua kualitasnya adalah dark gold
dan efek belum teridentifikasi. Siapa bilang aku mau balik ke kota? Di depan sana masih ada bos uji coba yang bisa dihadapi. Tujuanku ke sini untuk mengalahkannya. Ternyata harimau putih dan harimau iblis itu bukan bos dari dungeon ini. Ebimon berkata, "Apa kau serius? Memang kita sudah membunuh banyak monster. Tapi Xiaolu baru level 7. Apa bisa menghadapi bos dungeon ini?" Tentu saja bisa. Di kehidupanku sebelumnya, bos terakhir dalam uji coba level abyss ini cuman level lord. Sekarang Xiaolu sudah bisa mengalahkan 2 monster tingkat iblis dengan mudah. Ditambah dengan dukunganmu dan bantuanku, mengalahkan bos level lord itu mudah seperti hanya memotong sayur. Hari ini aku akan tunjukkan padamu apa itu pemain pro. Ebimon berkata, "Kenapa aku merasa ini makin nggak masuk akal?" Kemudian notifikasi sistem muncul. Petualang Anda telah memasuki wilayah Abyss. Mendengar notifikasi sistem, Ye Xiao hanya berkata, "Memangnya kenapa kalau level Abyss?" Lalu notifikasi sistem muncul lagi. Anda telah memasuki area berbahaya. Segera tinggalkan area ini. Di kehidupanku sebelumnya, aku terjebak dalam urusan cinta. Di kehidupan kali ini, title Messenger of the Abyss adalah kekuatan terkuat di Doomsday. Akan kudapatkan. Kini Ye Xiao sudah memasuki ruangan bos. Ayo datanglah, biar aku mengalahkanmu dengan sepenuh hati. Kemudian terlihat bos terakhir di dalam dungeon. Nama Abyss Traveler King, Strength dan Agility 0, Stamina dan Mental 5000. Kekuatan dan ability-nya tidak diketahui. Ebimon berkata, "Mana bos level Lord yang kau sebutkan?" Ye Xiao kaget. Kenapa jadi begini? Di kehidupanku sebelumnya, jelas bosnya level Lord. Kenapa sekarang jadi level King? Kekuatan dan kelincahannya 0. Tidak ada serangan normal. Tapi jika terkena serangannya, pasti mati. Lalu Ebimon berkata, "Bocah, kalau kau mati, aku nggak bakal bantu ambil mayatmu. Bos level King bukan main-main. Xiaolu, jangan gunakan kemampuan sembarangan, dengarkan arahanku." "Xiaolu, monster ini lambat. Terus bergerak dan ubah posisi. Jangan bertarung terlalu lama di tempat yang sama." Lalu diperlihatkan Xiaolu menyerang bos dungeon itu dengan skill semburan api. Semburan api itu mengenai bahu bos dungeon. Lalu Ye Xiao berkata, "Benar terus bergerak memutar Xiaolu. Jangan beri dia kesempatan menggunakan kemampuannya." Hahaha. Iya, terus bertahan. Kemudian habisi dia. Lalu tiba-tiba, bos dungeon itu menatap Ye Xiao. Kenapa Traveler Abyss ini berhenti bergerak? Rasanya aneh. Apakah dia sedang melihat ke arah kita? Apa dia sedang memikirkan sesuatu? Ebimon menjawab, "Mungkinkah dia mau mengeluarkan skillnya? Cepat menghindar." Diperlihatkan bos dungeon mengangkat tongkatnya. Lalu dia mengeluarkan skillnya. Tembakan bos dungeon itu sangat banyak dan cukup cepat. Ye Xiao menghindar dan berkata, "Sial, serangannya sangat mengerikan. Kenapa makhluk ini hanya menyerangku? Xiaolu, cepat bantu aku. Aku sudah tidak kuat lagi." Kemudian diperlihatkan Xiaolu kembali melancarkan serangannya ke bos dungeon. Lalu tiba-tiba, bos dungeon level King itu terjatuh. Dia sudah dikalahkan. Kemudian notifikasi sistem muncul. "Selamat, Anda telah menyelesaikan uji coba peningkatan level Abyss. Beast Anda naik level ke level 10. Sebagai petualang pertama yang menyelesaikan uji coba level Abyss, Anda mendapatkan hadiah. Semua atribut plus 5. Akhirnya selesai juga. Ayo lihat item apa saja yang di-drop." Lalu pengumuman sistem di desa pemula diinformasikan ke seluruh player. Pengumuman sistem, pemain dari negara Cina. Ye Xiao berhasil menyelesaikan uji coba peningkatan level tingkat kesulitan Abyss. Sebagai orang yang pertama dalam sejarah menyelesaikannya, ia mendapatkan gelar Messenger of the Abyss.
Melihat pengumuman itu, player lain berkata, "Uji coba peningkatan. Apa itu?" Yang lainnya berkata, "Apa? Ada yang menyelesaikan uji coba itu. Dan itu level tersulit." Serius? Ini serius karena ini adalah pengumuman global. Di tengah-tengah desa pemula, semua orang juga mendapatkan informasi pengumuman itu. Termasuk yang mendengarnya adalah Yanran dan Zhou Hong. Yanran berkata, "Baik, dia pemain dari desa pemula. Sepertinya dia orang dari kota Jiang." Lalu Zhou Hong berkata ke teman partinya, "Kota Jiang, segera kirim orang ke sana untuk menyelidiki." Gila, baru hari kedua sudah ada yang level 10. Dia satu desa pemula denganku. Lalu Zhou Hong berkata ke Yanran, "Yanran, kalau kita bisa berteman dengan dia, masa depan kita cerah. Bahkan Ye Xiao si kaya raya itu hanya bisa memandang kita dari bawah." Ya elah, mereka berdua belum tahu saja bahwa Ye Xiao si kaya raya adalah player dengan level 10. Lalu Yanran berkata, "Kamu pikir hanya dengan game ini kamu bisa berada di puncak?" "Tentu saja percayalah pada analisaku," ujar Zhou Hong. "Oh iya, bukannya aku minta kau ajak ya Xiao main game ini? Biar kita bisa naik level bareng. Dia kaya dan jago main game." Yanran berkata, "Aku malas. Kamu saja yang ajak. Aku tidak mau." Lalu Zhou Hong menanyakan uang bulanan Yanran. Apakah Ye Xiao sudah memberikannya? Yanran berbalik, "Hei, jangan bahas Ye Xiao lagi. Mumpung ini kesempatan langka kita berdua. Kebetulan aku belum pernah main game sebelumnya. Cepat ajari aku bermain game ini ya." Zhou Hong berkata, "Baiklah, pertama-tama kita cari cara untuk naik level dulu." Kembali ke dalam dungeon. Diperlihatkan Ye Xiao memegang fragmen kristal dari bos dungeon. Fragmen batu ebes. Tingkat tidak diketahui. Tidak dapat diidentifikasi. Di kehidupan sebelumnya aku belum pernah melihat benda ini. Sambil berjalan keluar dari gate, Ye Xiao berkata, "Sudahlah, nanti saja aku cek. Kita sudah menyelesaikan uji coba. Sekarang yang paling penting adalah meninggalkan desa pemula dan menuju kota utama. Ayo berangkat." Ketika Ye Xiao keluar dari dungeon, kesatria penjaga dungeon berkata, "Tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin. Seriusan ada orang yang bisa menyelesaikan uji coba sendirian? Dan itu tingkat tersulit pula." Ye Xiao lalu berkata, "Jangan banyak omong. Cepat hubungkan aku ke kota utama. Aku harus keluar dari desa pemula ini." Kesatria itu menjawab, "Baiklah." Kemudian ia berkata, "Yang terhormat prajurit, selamat atas keberhasilanmu menyelesaikan uji coba. Kami memberimu medali teleportasi ini. Dengan ini, kamu bebas keluar masuk kota utama." "Terima kasih, sungguh maaf sudah merepotkan," ujar Ye Xiao. Lanjut kesatria penjaga pintu itu berkata, "Selain itu, karena Anda berhasil menyelesaikan uji coba tingkat abyss, Anda berhak menerima item epic medali keberanian." Lalu kemudian, notifikasi sistem muncul. Medali keberanian epic. Bukti keberanian seorang pejuang. Hanya mereka yang berhasil melewati uji coba tingkat purgatori yang lebih layak memilikinya. Ini adalah kehormatan tertinggi dari kekaisaran. Atribut dasar bertambah 20. Karismatik bertambah 3. Kekuatan keberanian pasif. Aktif ketika darah di bawah 30%. Meningkatkan kekuatan sebesar 10% selama 1 menit. Lalu Ye Xiao berkata, "Lumayan, item epic dan semua atribut naik." Kemudian diperlihatkan Ye Xiao dan Xiaolu akan memasuki gerbang teleportasi ke kota utama. "Kota utama kami datang." Kemudian diperlihatkan kota utama Feng Ye. Ye Xiao sudah tiba di kota utama. Lalu notifikasi sistem muncul. "Anda telah tiba di area baru, kota utama Feng Ye." Ye Xiao berkata, "Wah, ini sepi sekali. Di kehidupanku sebelumnya, alun-alun perubahan kelas ini antriannya sampai ratusan orang. Ternyata datang lebih awal memang beda rasanya."
Ayo cari guru Beastmaster Gutor. Ebimon berkata, Guru Beastmaster? Bukannya kau sudah jadi Beastmaster? Kenapa masih mau cari dia? Ye Xiao tertawa dan berkata, nanti kau juga tahu. Kemudian diperlihatkan Ye Xiao berjalan di kota utama menuju ke tempat guru Beastmaster. Ye Xiao sudah sampai. Ini dia tempatnya. Guru Beastmaster Gutor. Guru yang terhormat. Aku ingin mengubah kelas. Beastmaster Gitar menjawab, mau ubah kelas? Cari orang lain. Jangan ganggu aku. Ye Xiao lalu berkata, aku ingin mengubah kelas ke profesi tersembunyi Beast Whisper. Orang lain tidak bisa melakukannya. Hanya kamu yang bisa. Kau pikir sembarangan orang bisa jadi Beast Whisper? Buktikan dulu kemampuanmu. Pergi ke luar kota dan bawa 100 pasang mata serigala iblis itu ke sini. Baru kita bicara lagi. Lalu tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Gutor telah memberikan Anda misi. Mata serigala iblis. Bunuh 100 monster Elite Gale Diamond Wolf. Dan ambil mata mereka untuk dibawa ke hadapan Gutor. Melihat itu, Ebimon berkata, wah, dari mana kau tahu kalau ada misi profesi tersembunyi di sini? Ye Xiao tertawa dan berkata, aku tidak sebodoh itu untuk membunuh 100 monster elite. Dasar lemah. Segitu saja nggak bisa. Cepat pergi. Jangan ganggu aku lagi. Sambil mengambil sesuatu di dalam jubahnya, Ye Xiao berkata, Anda salah paham. Aku rasa aku tidak perlu membunuh serigala. Apapun, benda ini sudah cukup membuktikan kemampuanku. Guru Gutor kaget. Ini kan medali keberanian tingkat epik. Tepat sekali. Ini adalah medali keberanian tingkat epik. Guru Gutor berkata, tidak kusangka ada orang yang masih muda seperti ini sudah bisa melewati uji coba tingkat purgatori. Ye Xiao berkata, salah, bukan level purgatori, tapi level abyss. Melewati tingkat abyss. Bolehkah aku tahu berapa orang yang di timmu? Tanya Guru Gutor. Cuma satu, hanya aku seorang diri. Sambil tertawa dan tersipu malu, Guru Gutor berkata, pantas saja. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu kau adalah seorang berbakat dan luar biasa. Pertama kali melihatku, bukankah tadi kau bilang aku tidak pantas jadi seorang Beast Whisper? Kenapa orang ini berubah muka sangat cepat, kata Ebimon. Jadi sekarang aku bisa ubah kelas jadi Beast Whisper? Tanya Ye Xiao. Tentu saja, tapi aku ada satu permintaan kecil. Aku ingin melihat beast milikmu yang berhasil melewati uji coba tingkat abyss. Seperti apa rupanya? Oke, baiklah. Kemudian Ye Xiao memanggil Xiao Lu ke laur. Guru Gutor kaget. Hah? Beast tingkat dewa? Anak naga? Ya ampun, seumur hidupku aku tidak menyangka bisa melihat beast tingkat dewa dengan mataku sendiri. Makhluk ini benar-benar impianku. Ye Xiao bertanya, guru Anda baik-baik saja. Jangan terlalu terkejut. Kemudian Gutor berkata, hari ini mungkin kau tidak bisa mengubah kelas jadi Beast Whisper. Kenapa? Tanya Ye Xiao. Karena Beast Whisper tidak pantas untuk beast tingkat dewa. Aku akan merekomendasikanmu ke Beastmaster kerajaan utama. Ini adalah surat rekomendasi. Pergilah ke alamat ini dan temui dia. Dia pasti memberimu jawaban yang kau cari. Oh, ada hal bagus seperti ini. Kemudian notifikasi sistem muncul. Anda telah memicu misi profesi tersembunyi, Dragon Whisper. Pergi ke ibu kota dan temui Beastmaster kerajaan utama. Kemudian diperlihatkan Ye Xiao berjalan di tengah kota setelah menemui guru gitar. Ebimon berkata, kau benar-benar beruntung bisa dapat profesi tersembunyi. Tapi Beastmaster kerajaan ada di ibu kota. Itu jauh sekali. Sedangkan aku masih ada urusan lain di sini. Ebimon bertanya, urusan apa? Ikut saja, nanti kau tahu. Aku mau selesaikan satu misi tersembunyi lagi. Dari mana kau tahu banyak misi tersembunyi? Tanya Ebimon. Kemudian diperlihatkan perumahan mewah.
dan seorang nona yang dijaga beberapa penjaga? Itu dia orangnya. Ebimon berkata, "Jangan bilang kau mau menjual diri?" Ye Xiao menjawab, "Kau tidak mengerti. Dia adalah Nyonya Carele, janda cantik mantan wali kota. Dia sangat kaya raya." Kemudian Ye Xiao dihentikan seorang penjaga. "Berhenti. Siapa kau?" "Yang terhormat Nyonya Carele. Kenapa wajah Anda terlihat murung? Apa Anda sedang menghadapi masalah? Bolehkah saya membantu?" "Oh, kebetulan aku memang kehilangan barang pribadi." "Anak muda, jika kau bisa menemukannya, aku sangat berterima kasih." Kemudian notifikasi muncul. "Anda menerima permintaan dari Nyonya Carele. Bawakan bunga indah untuknya." Ebimon kaget melihat itu. Ternyata memang ada misi tersembunyi. Lalu Ye Xiao berkata, "Nyonya yang cantik, tenang saja. Urusan Anda serahkan pada saya." Setelah menerima misi tersembunyi itu, Ye Xiao berjalan di tengah kota. Ebimon berkata, "Bukannya bunga yang Nyonya minta itu seharusnya ada di kebun atau di luar kota? Kenapa kita malah muter-muter di dalam kota?" "Kau ngerti apa? Bunga yang dia minta bukan bunga biasa." "Terus carinya di mana?" tanya Ebimon. "Tentu di sini." Ebimon bertanya, "Toko perlengkapan. Apa ada bunga cantik di sini? Kau tidak salah kan?" Kemudian diperlihatkan Ye Xiao sudah masuk ke dalam toko. "Oh, ada tamu yang datang dari jauh. Mau beli apa?" tanya penjaga toko. "Dengar-dengar tokomu jual kotak harta." "Wah, tamu yang tahu barang-barang bagus nih. Kotak harta di sini bisa mengeluarkan tulang naga prasejarah. Bahkan bisa juga mengeluarkan tongkat epik. Anda mau yang harga berapa?" "Yang paling mahal." "Ini kotak harta paling tinggi level di tokoku. Satunya 10.000 koin emas." Lalu Ye Xiao berkata, "Satu mana cukup? Ada berapa di tokomu aku beli semuanya?" Sambil mengeluarkan sekantong koin emas. "Apa semuanya?" tanya penjaga toko. "Dengar tidak? Semuanya. Buka semua kotak hartanya." Oke, kata penjaga toko. "Buka peti pertama. Isinya kapan perang bermata dua. Level perunggu." "Buka. Ramuan penyembuh besar 1 kali." "Buka. Roti pembesar ukuran 1 kali." Setengah jam kemudian, "Tamu terhormat, dari 100 kotak harta, tinggal 1 ini yang tersisa." "Buka. Kali ini pasti dapat." Wow, beneran bunga cantik. Ini bunga yang sangat cantik. Efek tidak diketahui. Kemudian diperlihatkan di kediaman Nyonya Carele. Nyonya Carele sedang mandi. Lalu tiba-tiba pelayannya datang. "Nyonya, ada seorang pemuda di luar ingin bertemu. Katanya dia membawa bunga yang Nyonya minta." Apa dia benar-benar menemukannya?" Lalu diperlihatkan Nyonya Carele sudah keluar menemui Ye Xiao. Pengawalnya berkata, "Nyonya ini orangnya. Dia bawa barang yang Nyonya minta." "Anak muda, kamu benar-benar menemukan yang ku minta?" tanya Nona Carele sambil mengangkat peti. "Benar, Nyonya cantik. Silakan lihat sendiri." Wah, beneran bunga cantik. Sudah lama aku mencarinya. Tak kusangka hari ini akhirnya bisa menemukannya. Maaf aku terlalu excited. Anak muda, kamu sudah sangat membantuku. Mau imbalan apa? Uang atau barang langka? Ye Xiao berkata, "Nyonya cantik, aku tidak tertarik dengan uang atau barang." "Oh, kalau kamu tidak tertarik sama uang atau barang, berarti aku harus menawarkan diriku sebagai imbalan." Sambil malu-malu mendengar itu, Ye Xiao berkata dalam hati, "Tidak mungkin kan? Terang-terangan gini, langsung serius? Gede banget. Siapa yang tahan?" "Nyonya Anda salah paham. Aku cuma minta bantuan Nyonya untuk mendapatkan status kewarganegaraan." Kemudian notifikasi sistem muncul. "Karena tindakan mulia dan pesonamu kesukaan Nyonya Carele terhadap Anda meningkat 20. Hehehe. Nakal juga kamu. Kalau status kewarganegaraan saja itu gampang.
Elisa, siapkan kertas, pena dan stempelku. Kemudian Ye Xiao berkata, sambil memberikan sebuah peta, ada satu hal lagi. Aku mau minta tolong Nyonya bantu aku. Aku berencana membeli properti di kota Fengye untuk menetap. Oh, membeli properti. Tidak mau terus mengembara. Pilihan yang bijak. Beli properti sih bisa saja. Tapi daerah barat yang kamu mau beli itu nggak terlalu rame loh. Kamu yakin mau beli di sana? Nyonya terhormat. Aku yakin dengan pilihanku. Aku harap Nyonya bisa membantuku menghubungi makelar properti daerah barat. Aku sangat berterima kasih. Lalu Nyonya Carele yang berkata, baiklah, aku akan suruh orang hubungi makelar properti daerah barat. Terima kasih Nyonya, ujar Ye Xiao. Lalu Ebimon berkata, dasar bocah. Mending beli daerah timur yang ramai daripada beli daerah barat yang sepi. Bisnis kita bisa rugi. Kau ngerti apa ucap Ye Xiao? Ye Xiao berkata, kau pasti tidak tahu. Sebentar lagi kuota Fengye akan diserang oleh makhluk aneh. Dalam serangan besar-besaran makhluk aneh itu, wali kota sekarang tewas, bangunan di daerah timur hancur separuh lebih. Sementara daerah barat, karena sebelumnya sepi, tidak menarik banyak makhluk aneh, justru kerusakan paling sedikit, dan akhirnya jadi daerah dengan bangunan paling fungsional di seluruh kota Fengye. Mana mungkin aku bikin bisnis rugi? Kemudian diperlihatkan di dalam kediaman Nyonya Carele. Makelar properti berkata, Tuan Ye Xiao, kontrak properti yang ingin Anda beli telah ditandatangani. Totalnya 340 unit rumah dan 184 unit toko. Dengan jumlah keseluruhan 120 juta koin emas. Kapan Anda akan melakukan pembayaran? Hanya 120 juta. Sangat murah. Aku bayar sekarang. Senang bekerja sama denganmu, ujar makelar properti. Kemudian diperlihatkan, Nyonya Carele memberi sesuatu ke Ye Xiao. Ini identitas kewarganegaraanmu. Oh, saya bisa menjadi warga kuota Fengye secepat ini, kata Ye Xiao. Koreksi sedikit, bukan warga Fengye, tapi warga Kekaisaran Long Huang, kelas 1. Ye Xiao kaget dan berkata, apa? Warga Kekaisaran Long Huang? Identitas warga kelas 1 Kekaisaran Long Huang. Bahkan pangeran pun tidak banyak yang punya hak ini. Kau sangat beruntung, ujar Ebimon. Mungkinkah Nyonya berasal dari keluarga kerajaan? Kenapa? Apa aku tidak boleh berasal dari keluarga kerajaan? Tidak heran Nyonya selalu memancarkan aura bangsawan kerajaan dalam setiap gerak-geriknya. Kalau begitu Nyonya, apa Anda mengenal Royal Beast Tamer? Maksudmu Paman Ster? Ada keperluan apa mencarinya? Sejujurnya, saya ingin bertanya padanya tentang misi pekerjaan terkait dengan Beast Tamer. Paman Stars seharusnya ada di ibu kota, tapi dia orangnya sangat aneh dan sulit dilacak. Aku akan membantumu menghubunginya. Lalu Ye Xiao mencium tangan Nyonya Carele dan berkata, yang cantik, saya sungguh tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih. Saya hanya bisa memberi ciuman yang tulus. Hehe, lain kali panggil Laili saja ya, ucap Nyonya Carele ke Ye Xiao. Baiklah, Laili yang cantik, kata Ye Xiao. Kemudian notifikasi sistem muncul. Karena pelaksanaan Anda yang luar biasa, kesukaan Nyonya Laili terhadap Anda bertambah 20. Selamat untuk Ye Xiao, memperoleh status kewarganegaraan kelas 1 Kekaisaran Long Huang. Peringkat reputasi dibuka. Bisa dicek di papan peringkat. Selamat untuk Ye Xiao atas keberhasilannya membeli properti. Sistem perumahan Daxia dibuka. Semua pemain Daxia mendapatkan tambahan waktu bermain 1 jam per hari. Lihat wajahmu yang penuh senyum menjilat. Bukankah ini hanya menjual pesonamu? Ebimon, aku suka caramu yang tidak tahan padaku, tetapi tidak bisa menyingkirkanku. Hahaha. Kemudian notifikasi sistem muncul. Selamat Anda naik level 11. Kemudian diperlihatkan notifikasi sistem dan keberhasilan yang diperoleh Ye Xiao. Diumumkan secara publik. Ia membuat para player kaget melihat itu.
Mereka berkata, "Hah, warga kelas 1. Sistem perumahan. Apa game ini segitu realistisnya?" Yang lainnya berkata, "Semua pemain kota Daxia mendapatkan tambahan 1 jam waktu bermain. Itu keren." Astaga, warga kelas 1 itu apa? Terus kita ini kelas berapa? Selain di dunia nyata sudah jadi rakyat jelata, sekarang di game juga? Apa yang dipikirkan si developer game ini? Teman di sampingnya berkata, "Sudahlah, jangan maki-maki. Kita bahkan belum tahu asal-usul game ini." Di tempat lain di situasi pertarungan, Yanran dan Zhou Hong juga mendengar pengumuman itu. Zhou Hong berkata, "Ya ampun, si Ye Xiao ini sudah naik level ke-11 dan bahkan jadi warga negara kelas 1. Gila, itu luar biasa." Yanran menjawab, "Memang hebat sih, tapi kok namanya agak aneh." Yang Ran sedikit curiga dengan nama itu, karena nama itu mirip sekali dengan si pria kaya raya yang selalu mengejarnya. Yanran terduduk lalu berkata, "Kalau ada pro player seperti dia membimbing kita, mungkin sekarang kita sudah level 4 atau 5. Zhou Hong berbalik dan berkata, "Sekarang lihatlah, bahkan melawan satu goblin saja kesulitan." Mendengar itu, player lain yang satu party dengan mereka berteriak dan marah. "Oh, dari nada bicaramu, apa kamu meremehkan kami?" Yang lainnya berkata, "Kamu enggak ngapa-ngapain, cuman duduk diam, tapi level tetap naik. Masih belum puas juga?" Lalu pria di belakangnya berkata, "Iya, kalau nggak mau ikut silakan pergi." Jangan salah paham, dia nggak bermaksud begitu. Maaf ya. Lalu Yanran terlihat marah dan berkata, "Pergi ya, pergi saja, siapa yang peduli. Saya akan pergi." "Zhou Hong, ayo kita pergi." Zhou Hong berkata, "Yanran, kamu kenapa?" Lalu kedua wanita itu berkata, "Apa dia benar-benar berpikir bahwa dia seorang putri? Sekarang tidak apa-apa, hanya tinggal kita berdua. Bagaimana kita akan naik level?" tanya Zhou Hong. Yanran menjawab, "Katanya mau bantu aku naik level, tapi tadi mereka semua memarahiku, dan kamu diam saja. Sebenarnya aku ini ada di hatimu atau tidak?" Oke, aku salah. Ngomong-ngomong, aku suruh kamu hubungi Ye Xiao agar dia main game Doomsday. Sudah kamu hubungi belum? Yanran berkata, "Kenapa harus aku yang menghubunginya? Selama ini selalu dia yang duluan menghubungiku." Oke, kamu memang paling angkuh. Tapi kali ini anggap saja demi aku. Tolong hubungi Ye Xiao duluan ya. Aku mohon, biar dia bantu kita naik level. Karena kamu sudah memohon, baiklah, aku akan melakukannya. Lagi pula sudah malam, aku akan kirim pesan ke dia setelah lockout. Oke Yanran, aku tunggu kabar baik darimu. Oke, sampai besok. Aku lockout dulu. Keesokan harinya di kediaman Yanran. Meskipun cara Ye Xiao menggunakan uang untuk menyerang orang lain itu vulgar, itu tidak bisa sepenuhnya disalahkan padanya. Aku harus memberinya kesempatan. Baiklah, aku akan menghubunginya lagi. Yanran mengirim pesan ke Ye Xiao. "Ye Xiao, aku lagi main game bernama Doomsday. Cepat beli perangkatnya dan bantu aku serta Zhou Hong naik level. Kalau kali ini kamu bisa membantuku masuk peringkat tertinggi, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk jadi pacarmu. Gimana? Terharu nggak?" Hehehe. Lah, kocak ini cewek pede amat ya. Dia belum tahu saja kalau Ye Xiao sudah tahu kelakuan mereka di masa depan. Hehehe. Setelah cukup lama mengirim pesan, Yanran melihat HP-nya dan berkata, "Kenapa Ye Xiao belum membalas pesanku?" Kemudian dia melihat notifikasi di pesannya bahwa Ye Xiao telah mengaktifkan verifikasi pertemanan. Anda belum menjadi temannya. Harap kirim permintaan verifikasi pertemanan terlebih dahulu. Melihat itu, Yanran berteriak dan marah. Apa? Ye Xiao benar-benar menghapusku sebagai teman? Hah, berani sekali dia. Ye Xiao, mulai hari ini, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Kalau kamu benar-benar punya nyali,
Jangan memohon padaku seperti anjing. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, bahkan jika kamu berlutut. Di scene selanjutnya diperlihatkan distrik Dongcheng, kota utama Fengye. Ye Xiao telah tiba di suatu perumahan. Ye Xiao berkata, "Ini dia tempatnya." Toko ini hanya bisa menerima identifikasi peralatan perangkat perak ke atas. Kalau cuma peralatan perunggu lebih baik, cari tempat lain saja, ucap penjaga toko itu. Peralatan dark gold apa bisa diidentifikasi di sini? Penjaga toko itu memegang aksesoris itu. Informasi dari equipment Dark Knight, peringkat dark gold, efek belum diidentifikasi. Ini beneran peringkat dark gold. Tuan, tenang saja. Untuk peralatan peringkat dark gold, saya sendiri yang akan menangani. Dijamin tanpa masalah. Kemudian Ye Xiao berkata, "Jangan banyak omong. Berapa persen suksesnya?" "Saya adalah ahli identifikasi peringkat emas dengan keterampilan mumpuni dan tingkat keberhasilan lebih dari 80%. Hanya saja, untuk peralatan dark gold, biaya identifikasinya 100 koin emas per item." "Tidak masalah," kata Ye Xiao. "Mulai saja. Aku masih punya beberapa peralatan dark gold lainnya. Sekalian identifikasi semuanya." Kemudian Ye Xiao mengeluarkan semua equipment yang diperolehnya, yang membuat penjaga toko terheran-heran. "Astaga, apa ini beneran?" ucap penjaga toko. "Cepat identifikasi. Aku buru-buru." "Oke," ucap penjaga toko, sambil mengidentifikasi equipment yang dibawa Ye Xiao. Yang pertama, Dark Knight Pendant level 10, peringkat dark gold. Spirit dan kekuatan bertambah 40. Mengurangi 20% damage atribut dark. Penjaga toko berkata, "Ini sepertinya bagus sekali." Ye Xiao berkata, "Oke, lumayan bagus. Lanjutkan." Setelah semua pemeriksaan identifikasi equipment, Ye Xiao berjalan keluar dari toko. Ye Xiao membuka panel statistiknya. Pemain Ye Xiao, profesi Dewa Kekayaan dan Penjinak Beast, level 11, nyawa 990. Ye Xiao berkata, "Sekarang atributnya memang meningkat cukup banyak." Lalu Ebimon berkata, "Dengan kekuatanmu yang sekarang, kau sudah bisa bertarung sendiri. Jadi selanjutnya kita mau kemana?" Ye Xiao menjawab bahwa belum ada kabar dari Laili. "Kalau begitu kita akan farming level di lembah kabut kelabu terlebih dahulu. Ayo, pergi." Diperlihatkan kini Ye Xiao sudah tiba di lembah kabut kelabu. Si katak merah berkata, "Ini tempatnya? Bukankah ini area monster level 20? "Itu benar," ujar Ye Xiao. Kemudian diperlihatkan segerombolan hiena level 21. Atribut, perbedaan level terlalu besar, tidak dapat melihat detail. Ye Xiao berkata, "Kenapa monster ini datang berkelompok? Agak menjijikan." Kemudian Ye Xiao mengeluarkan beast-nya. "Xiaolu, serang!" Xiaolu menerjang ke depan dan menggunakan skill semburan api naga. Ia memberikan damage critical yang cukup tinggi ke gerombolan hiena. Lalu notifikasi sistem muncul. Anda berhasil membunuh Grey Hyena. Pengalaman bertambah 240, lalu bertambah lagi 235. Monster di sini levelnya tinggi, dan mereka akan otomatis berlari ke arah kita. Kemarilah dan bersantai di sini. "Bocah, kau benar-benar tahu cara bersenang-senang," ucap Ebimon. "Tentu saja, mengingat kembali saat-saat aku menderita dan dipukuli. Kupikir kehidupan yang kujalani sekarang adalah kehidupan yang seharusnya dijalani oleh orang normal." Hahaha. 2 jam kemudian, setelah banyak membunuh Grey Hyena, notifikasi sistem muncul. "Selamat, level Anda meningkat ke level 12. Peliharaan Anda Xiaolu telah naik level ke level 12. Wei Xiao berkata, "Akhirnya meningkat. Dengan kecepatan ini mencapai level 20 hanya butuh beberapa hari." Kemudian Ye Xiao melihat ke arah mayat hiena. "Hah, apa itu?" "Sebuah gulungan.
Ternyata ini adalah teknik fireball. Statistik gulungan pemula fireball. Hancurkan gulungan ini dan Anda akan memahami teknik fireball. Aku seorang Beastmaster dan aku menggunakan skill fireball. Bukankah itu terlihat lucu? Bodoh amatlah, kata Ye Xiao. Semakin banyak skill semakin baik. Sambil menghancurkan gulungan itu. Kemudian notifikasi sudah muncul. Anda telah berhasil mempelajari fireball. Fireball, efek mengumpulkan mana untuk membentuk sebuah bola api. Memberikan 150 dari spirit sebagai magic damage ke target. Kemudian diperlihatkan, Ye Xiao mencoba skill barunya ke seekor hiena. Kenapa nggak berdemek ya? Hahaha. Melihat, itu si katak tertawa. Kerusakan yang kau timbulkan bahkan tidak sebesar kerusakan yang disebabkan oleh kentut Xiaolu. Setelah kejadian itu, Ye Xiao berkata, sudah larut malam, waktunya lockout. Ini sudah hari ketiga Domesday, yang berarti open beta akan segera dimulai. Saat itu tiba, semua warga Huaxia yang berusia 16 tahun ke atas akan dipaksa masuk ke dalam game yang sangat berbahaya ini. Dunia akan mengalami perubahan drastis. Di scene selanjutnya diperlihatkan, di dunia nyata, terjadi badai petir, dan bumi bergetar. Orang-orang panik dan berkata, apa yang terjadi apa? Ada gempa bumi? Lalu diperlihatkan, semua orang mendapatkan panel dan perintah masuk ke dalam game. Beberapa orang berkata, apa ini? Masuk ke dalam game? Apa maksudnya? Apa ini lelucon tengah malam? Tapi sepertinya tidak begitu. Seperti perkataan Ye Xiao tadi, bahwa semua orang yang berusia 16 tahun ke atas akan dipaksa masuk ke dalam game Doomsday. Dan sekarang terlihat orang-orang sudah masuk ke dalam game secara paksa. Mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi? Aku sedang mandi di permandian umum. Kenapa tiba-tiba aku datang ke sini? Yang lainnya berkata, apa aku sedang bermimpi? Oh sial, apakah aku telah melakukan perjalanan waktu? Ada juga di antara mereka yang sudah saling kenal dan dipaksa untuk login ke dalam game Doomsday. Tidak terkecuali kepada Yanran dan Zhou Hong. Mereka juga diteleportasi paksa masuk ke dalam game. Yanran berkata, apa yang terjadi? Kenapa aku masuk ke dalam permainan? Zhou Hong berkata, sama, ini terlalu aneh. Barusan aku lagi makan malam sama yang lain, tapi tiba-tiba saja masuk ke dalam game ini. Tampaknya kita bukan satu-satunya yang dipaksa masuk ke dalam permainan. Tampaknya permainan Doomsday memang merupakan kesempatan untuk mengubah dunia. Ngomong-ngomong Yanran, apa kau sudah menghubungi Ye Xiao? Bagaimana kabarnya? Yanran marah dan berkata, Ye Xiao, mati saja dia. Bahkan kalau dia menangis dan memohon padaku, aku tetap tidak memperdulikannya. Aku berencana menghubungi Master Ye Xiao di dalam game untuk membantu kita naik level. Ya elah Yanran. Yanran belum tahu dia kalau Master Ye Xiao adalah Ye Xiao yang mereka kenal di dunia nyata. Zhou Hong berkata, apa kau kenal dengan Ye Xiao, si peringkat 1 di papan peringkat itu? Aku belum mengenalnya. Dengan kecantikanku, tak seorang pun dapat menolakku. Kemudian notifikasi sistem pengumuman publik muncul. Semua orang berusia di atas 16 tahun di Huaxia, tanpa memandang jenis kelamin, usia atau status, semuanya dipaksa masuk ke Doomsday. Menu lockout dari permainan menghilang sepenuhnya, dan pemain tidak dapat keluar dari game. Penempatan pemain terkait dengan lokasi sebenarnya. Semakin dekat jaraknya, semakin dekat pula titik teleportasinya dalam game. Setiap desa pemula sesuai dengan suatu area. Jika pemain mati dalam permainan, maka mereka tidak dapat kembali ke dunia nyata. Kemudian diperlihatkan beberapa player sedang duduk bersantai memasak sup. Mereka berbincang-bincang bahwa semua orang dipaksa masuk ke dalam permainan ini, dan sepertinya ada yang salah dengan dunia ini.
Di mana Ye Xiao? Bukankah dia pemain teratas dalam peringkat? Apakah dia tahu cara keluar dari sini? Iya, di antara para pemain yang berpartisipasi dalam game beta tertutup, dialah satu-satunya yang naik level dengan cepat. Apa mungkin dia tahu sesuatu? Kita harus menemukannya. Di tempat lain diperlihatkan, di desa pemula. Sejauh ini kita masih belum menemukan cara untuk keluar dari permainan, dan kita mungkin akan terjebak dalam game ini selamanya. Player dengan ID Budong Rusham. Kita panggil saja Budong, biar tidak kepanjangan. Ia berkata, situasinya menjadi sangat serius. Bagaimana dengan Ye Xiao? Ada berita tentang pemain peringkat teratas. Aku tidak dapat menghubunginya. Dia sudah level 12 dan tidak berada di desa pemula. Tidak ada yang bisa keluar sekarang. Kemudian Budong berkata, bagaimana dengan Kuang Ren? Apa dia bisa dihubungi? Kuang Ren adalah seorang assassin level 4. Budong berkata, bukankah dia pemain beta? Kenapa hanya level 4? Anak buahnya menjawab, saya juga memimpin tim dan telah naik level. Tetapi intensitas game Doomsday memang terlalu tinggi. Dan banyak orang hanya sampai level 2 di versi beta tertutup. Orang macam apa dia? Ye Xiao ini memang bukan orang biasa. Sampaikan perintah ini dan berusahalah sebaik mungkin untuk menemukan Ye Xiao. Oke, siap. Sesuai perintah. Kemudian diperlihatkan Ye Xiao mendapat pesan terbaru. Ye Xiao, datanglah ke Duke Mansion. Kami punya berita tentang apa yang selama ini kau cari. Sepertinya itu pesan dari Nyonya Laili. Ye Xiao menjawab, baiklah, aku akan segera ke sana.